Oke, lanjut di video kita yang ketiga. BTW senang gak sih ibu puterin lagu kayak gini? Kayak di radio gak? Mudah-mudahan kalian gak bosan ya. Ibu melakukan segala upaya apapun yang bisa bikin pembelajaran ini menarik. Walaupun ibu sendiri pastinya lebih menarik sebenarnya daripada tipe pembelajaran kayak gini, ya gak sih? Oke, kita lihat. Berikutnya kita akan bicara tentang kalibrasi mikropipet. Nah, kalibrasi mikropipet. Nah, si mikropipet itu apaan? Jangan lupa, mikropipet adalah alat ukur volume skala kecil dengan ketelitian yang tinggi ya. Jadi dia adalah pengukuran volume dalam keadaan mikro. Oke, nah dalam kegiatan di UTD sendiri, mikropipet adalah alat yang kita gunakan untuk kegiatan di laboratorium ya, laboratorium serologi gitu. Nah, biasanya kita gunakan untuk ngapain sih? Untuk uji silang serasi gitu ya. Nah, makanya supaya hasil uji silang serasi kita baik, valid, hasilnya bagus, kita harus memastikan mikropipetnya dalam keadaan baik-baik saja seperti hati ini. Ada yang hatinya nggak lagi baik-baik aja? Oke, wah ini kenapa bergeser banyak videonya, ibu kecilkan dulu. Oke, nah untuk alat bahannya kita nanti butuh ini nih, ada mikropipet langsung saja, yang pipetnya kita nggak butuh ya. Kemudian kita butuh timbangan analitiknya. Terus kita butuh botol flakon. Timbangan analitik kita belajar minggu lalu ya ini. Botol flakon atau botol vial, mungkin kalian lebih familiarnya itu gambarnya yang ini ya. Jadi di lab banyak banget. Kita pakai ini nanti, botol flakon atau vial. Dan kita butuh aquades nantinya. Nah, kenapa sih kita butuh aquades? Jadi saat kita mau ngecek apakah mikropipet itu bekerja dengan baik atau enggak, kita butuh bantuan aquades. Karena aquades itu kan pure air. Nah, air itu diketahui memiliki ini nih, massa jenis. Coba perhatikan ke bawah. Massa jenisnya air itu adalah 1 gram per mili. Jadi setiap 1 gram air itu setara dengan 1 mililiter air. Nah, memanfaatkan massa jenis air ini nantinya kita akan melihat apakah si mikropipet bekerja mengambil volume secara baik gitu ya. Jadi nanti kalian ngambil air menggunakan mikropipet. Misalnya kalian setting mikropipetnya 1000 mikroliter. Nah, 1000 mikroliter itu setara dengan 1 mililiter ya. Nah, maka nanti kalau ditimbang harusnya airnya sebesar 1 gram kayak gitu kira-kira ya. Oke. Nah, nanti prosedur kerjanya gimana? Prosedur kerjanya adalah kita akan meletakkan si botol flakon ini di atas timbangan analitik, kemudian kita tekan fitur zero. Supaya apa? Supaya kita menghilangkan atau mengeliminasi massa botol flakon. Nah, nanti kita akan ngambil aquades dengan si mikropipet itu menggunakan tip yang sesuai dan volume yang sudah diatur ya. Misalnya kita ngambilnya 1000 mikroliter, kita ambil zet gitu. Kemudian kita masukkan aquadesnya ke dalam si botol flakon ini dan kita catat deh massa aquadesnya. Nanti yang muncul di sana berapa gram. Oke. Nah, nanti kita akan melihat perbandingan hasilnya di mana kita punyanya ini. Sorry. Ini mau ibu sebentar. Wah, berarti nggak bisa langsung lanjut. Kita bahas ini dulu. Jadi tadi kan kita punyanya itu panduannya massa jenis air itu kan 1 gram air setara dengan 1 mililiter. Nah, mililiter kan adanya di sini ya. Nah, mililiter selisihnya ke mikroliter itu ada 1, 2, 3 kali turun tangga. Nah, kalau 3 kali turun tangga itu artinya kalau di atas dia setara dengan 1 mili, maka di bawah karena turunnya 3 kali dia setara dengan 1000 mikro. Jadi ibu ingatkan kembali, kalau kita punya 1000 mikroliter itu artinya setara dengan 1 mililiter, dan 1 mililiter air setara dengan 1 gram air kayak gitu ya. Oke.
Nah, nantinya besar penyimpangan atau toleransi yang diizinkan itu adalah hanya 1% aja. Jadi kalau kita ngambilnya tadi 1000 mikroliter, itu hanya 1% dari 1000 mikroliter aja ya. Oke, kita lihat simulasinya ya. Jadi karena toleransinya hanya 1%, artinya kalau kita mengukur untuk 1000 mikroliter, selisih yang boleh atau penyimpangan yang boleh terjadi itu adalah 10 mikroliter aja ya, atau kalau bisa di bawah 10 mikroliter, yaitu 1% dari berapa? 1000. Bisa ya semuanya ngitung 1% dari 1000. Nah, misalnya pada percobaan yang pertama kita punya nih massa aqueous terukur itu adalah 990 mikrogram, padahal kita ngeset volume aqueousnya 1000 mikroliter. Oke, di sini yang mungkin nanti kalian bingung. Di timbangan kita tuh bisanya hanya miligram ya kayaknya. Kalau mikrogram itu kayaknya nggak bisa. Jadi nanti kita akan coba pakai timbangan yang ada di lab analis. Nanti ini ibu jelaskan aja waktu kita praktek. Jadi kita fokus ke hitungannya dulu aja deh ya. Misalnya massa aqueousnya malah kedetek cuma 990 mikrogram aja yang ada masuk ke botol vialnya itu. Nah, banyaknya penyimpangan itu adalah 10. Selisih antara 990 dengan 1000 ya. Kemudian pada percobaan berikutnya kita ngambilnya tetap 1000, tapi ternyata yang terbaca di timbangan ini massa aqueousnya adalah 995 mikrogram. Artinya ada penyimpangan sebesar 5 ya. Kemudian pada percobaan ketiga kita ngambilnya tetap volumenya 1000 mikroliter, ternyata yang terlihat di timbangannya 990 mikrogram aja, jadi besar penyimpangannya adalah 10. Nah, rata-rata penyimpangan gimana? Karena percobaannya 3 kali, kalau kita jumlah ini ada 25 totalnya, dibagi 3 dapatnya 8,33. Nah, 8,33 itu masih di bawah 1%-nya ya, masih di bawah 10. Artinya kita masih akan menyimpulkan bahwa kondisi si mikropipetnya dalam keadaan baik ya. Jadi catatannya gimana? Kondisi mikropipet dalam keadaan baik. Oke. Kayak gini untuk yang kalibrasi mikropipet, baik yang tensimeter, termometer, sama mikropipet ibu rasa ringan, tapi mudah-mudahan semuanya bisa mengerti ya. Kalaupun kalian bingung atau tidak mengerti, nanti boleh bertanya lewat kelas. Dan ingat, ibu masih terus merekap siapa saja yang aktif di diskusinya kelas, baik yang bertanya maupun yang bantu jawab, semuanya ibu rekap secara detail dan nantinya akan ibu share di akhir pembelajaran kita aja ya. Oke, terima kasih semuanya.